Waktu kita memberitakan Injil, itu tantangannya besar. Mengapa? Karena sudah 2020 tahun, Kristen, seluruh Kristen, mau Protestan, HKBP, Injili, Karismatik, itu baru 900 juta. Ya, Katolik 1,4 miliar. Jadi jumlah kita itu kecil banget, baru 900 juta. Baru ada mungkin 13% dari penduduk dunia, 15% dari penduduk dunia. Terlalu sedikit. Jadi Bapak Ibu waktu memberitakan Injil, tidak semua orang kasih karpet merah, bilang please, please. Bapak Ibu ditolak, ditentang, difitnah, bahkan mungkin dibunuh. Itu jangan kaget. Bapak Ibu jangan merasa bahwa, wah, saya mungkin omongnya terlalu keras, saya mungkin omongnya tidak berhikmat. Bukan Bapak Ibu. Karena kalau semua orang setuju dengan perkataan saudara, itu Kristen bukan hanya 900 juta. 7,8 miliar, bahkan 8 miliar ini, baru ada 1/8-nya orang Kristen. Ya baru jumlah yang kecil. Jadi semua orang tentang itu wajar banget ya. Dan ada tantangan. Kita itu pelayanannya penuh kuasa mujizat. Bagaimana mujizat bisa ada kalau tidak ada pertentangan? Kalau tidak ada musuh, tidak ada ombak badai mengamuk, tidak ada masalah keuangan, penyakit, tidak ada pergumulan. Terus kita mau menghadap apa? Mujizat apa yang kita butuhkan? Kalau ada pergumulan keuangan, bagus. Karena Tuhan lakukan mujizat. Kalau ada sakit penyakit, bagus. Karena Tuhan akan lakukan mujizat. Waktu kita dimusuhin semua orang, bagus. Karena Tuhan akan lakukan mujizat. Pada waktu kita tidak disukai semua orang, bagus. Karena Tuhan akan lakukan mujizat. Pada waktu kita ditolak-tolak, bagus. Karena Tuhan akan lakukan mujizat. Mujizat akan terjadi kalau ada pergumulan, kalau ada tantangan, kalau ada persoalan, kalau ada masalah. Itu baru dibutuhkan mujizat. Kalau Bapak Ibu mau semuanya enak, kita nggak butuh Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu datang doa pagi lagi. Miracle happen when we have challenges. Itu butuh tantangan baru ada mujizat. Kita perlu lihat badai, baru kita butuh mujizat. Persoalannya makin besar, pergumulannya makin besar, baru kita bisa lihat mujizat-mujizat besar. Orang kanker, orang sudah mati, orang yang dokter sudah tolak, keuangan yang terjepit, pergumulan terjepit, itu semua baru kita bisa lihat mujizat Tuhan. Baru kita bisa lihat tangan Tuhan. Amin. Jadi jangan takut. Jangan takut. Harus beraninya itu Paul ya. Orang Surabaya bilang Paul. Berani Paul. Jadi harus sungguh-sungguh jadi pemberani. Dan rendah hati itu seperti siapa? Rendah hati seperti Daud. Daud itu rendah hati. Orang yang rendah hati itu, dia lihat ada musuh seperti Goliat, dia maju. Dia sikat Goliatnya. Itu rendah hati. Tidak sombong. Dia ambil risiko untuk supaya nama Tuhan dimuliakan. Ada tantangan Goliat, dia maju. Kalau Bapak Ibu disuruh bagikan firman, disuruh bersaksi, Bapak Ibu tidak mau, itu bukan rendah hati. Bapak Ibu bilang jangan saya, bukan rendah hati. Itu namanya minder. Minder itu sebenarnya kesombongan. Takut menjadi malu, itu sombong. Itu keangkuhan yang tersembunyi. Jadi orang minder, orang penakut, itu kesombongan. Kalau Bapak Ibu lihat di Wahyu, mereka yang penakut, pembunuh, pencuri, penakut itu kan dibenci Tuhan, masuk neraka karena sombong. Dia takut itu sombong, takut malu, takut dihina orang, takut ditolak orang, tidak percaya diri, tidak percaya bahwa Tuhan ada di dalam dia, tidak percaya bahwa Tuhan in control, tidak percaya bahwa Tuhan itu besar. Itu kesombongan.
Jadi orang-orang yang rendah hati itu, dia berani maju, dia berani bicaranya tegas, dia berani beritakan firman, karena dia rendah hati, dia tidak takut ditolak, tidak takut dihina, tidak takut dibunuh, tidak takut dianiaya, tidak takut kehilangan teman, tidak takut kehilangan keluarga, tidak takut kehilangan klien, tidak takut kehilangan. Itu rendah hati. Dia andalkan Tuhan. Hidupnya sepenuhnya itu mengandalkan Tuhan. Daud, walaupun mereka berdoa 5 waktu di gereja, ya, banyaknya orang yang berdoa 5 waktu. Doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam, doa tengah malam, doa subuh. Itu udah 5 waktu. Mereka doa 5 waktu di gereja, tapi sombongnya minta ampun. Bagaimana kita tahu dia sombong? Selama dia jaim, dia sombong. Karena orang rendah hati itu mereka apa adanya. Mereka percaya dirinya tuh tinggi banget. Karena mereka tahu siapa aku. Aku adalah gambaran Kristus. Aku adalah gambaran Kristus. Dan aku merepresentasikan Yesus Kristus di bumi. Ya, Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu, orang-orang sombong itu, Bapak Ibu tutup mata aja, Bapak Ibu sudah tahu sombong. Itu penjahat di mata Tuhan. Keji di mata Tuhan. Itu keangkuhan itu. Sangat-sangat angkuh orang-orang jaim itu, ya. Mereka nggak berani maju, nggak berani bersuara, nggak berani membicarakan kepada mereka yang lemah, tidak bisa berkata-kata untuk orang-orang bisu. Itu orang-orang angkuh, hanya memikirkan diri sendiri, egois. Itu keangkuhan yang paling besar. Bapak Ibu tahu yang saya maksud, dan mereka banyak sembunyi di mana? Mereka banyak sembunyi di tempat-tempat ibadah. Itu orang angkuh semua, sembunyi di tempat-tempat ibadah. Jaimnya minta ampun. Angkuhnya minta ampun. Bapak Ibu tahu, tidak ada orang angkuh di surga. Tidak ada. Karena Allah itu Allah yang rendah hati. Dia mengosongkan dirinya, bahkan mengambil rupa seorang hamba. Yesus itu rendah hati, artinya di mana Yesus berada, di situ ada kerendahan hati. Kekudusan itu rendah hati. Kekudusan itu kita bicara kerendahan hati. Jadi Bapak Ibu jangan pikir bahwa dia punya high self esteem super tinggi, dia confidence. Goliath pun dia pakai batu dia hajar, ya kan? Dia maju. Bapak Ibu jangan pikir Daud sombong. Enggak. Dia mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu rendah hati. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya pada kekuatan Tuhan, bukan kekuatannya sendiri, itu rendah hati. Orang-orang yang bicaranya kebesaran Tuhannya, itu rendah hati. Orang-orang yang melakukan mujizat karena menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhannya hidup, itu rendah hati. Orang-orang berani melangkah bahwa Yesus sanggup membuat dia berjalan di atas air, itu rendah hati. Petrus itu rendah hati. Dia percaya banget Yesus sehingga dia jalan di atas air. Dia tidak sombong karena dia tidak mengandalkan lagi kekuatan dia, kekuatan pikiran dia, kekuatan pengetahuan dia. Menurut pengetahuan dia nelayan. Dia tahu kalau berjalan di atas air pasti tenggelam. Menurut perhitungan dia pasti tenggelam. Tapi dia rendah hati, dia menanggalkan knowledge-nya. Dia percaya bahwa Yesus, kalau itu engkau, aku berjalan. Itu andalkan Tuhan. Itu rendah hati yang sesungguhnya. Orang-orang rendah hati itu lebih banyak di pasar-pasar, lebih banyak di tempat kerja, lebih banyak di luar sana daripada di tempat-tempat ibadah. Tempat ibadah, kumpulan orang-orang sombong, orang angkuh. Kecuali dia tidak jaim. Kalau dia tidak jaim lagi, dia rendah hati. Dia berani bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Dia cerita siapa dirinya sebelumnya. Ya, Pak Bram cerita dia dipenjarakan. Dia dipermalukan, istrinya hamil dengan laki-laki lain. Dia tidak malu. Apakah itu kesombongan? Apakah itu keangkuhan? Tidak. Kenapa dia cerita itu? Supaya dia dipuji? Tidak. Mungkin dia dihina. Tetapi dia rendah hati untuk nama Yesus ditinggikan dalam hidupnya. Nama Yesus dipermuliakan di dalam hidupnya. Bahwa dia sampai hari ini berada karena Yesus. Bukan karena siapa-siapa, karena Yesus. Karena Yesus. Kalau fokus kita hanya meninggikan Yesus, itu baru namanya rendah hati. Tidak lagi jaga image kita. Jaga harga diri kita. Jaga keangkuhan kita, kesombongan kita, kehebatan kita.
kehebatan, kekayaan kita. Tidak lagi kita pikirkan. Yang ada nama Yesus kita tinggikan. Nama Yesus kita muliakan. Nama Yesus yang layak disembah di muka bumi. Hanya ada Yesus. Biarlah dia semakin besar, aku semakin kecil. Bapak Ibu disuruh doa, disuruh maju. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan sombong. Bahwa Tuhan, aku maju buat engkau. Biar dengan batu di tangan aku lawan Goliat. Biar dengan batu di tangan aku lawan orang terhebat dari bangsa Filistin. Aku lawan tentara yang terhebat dari Filistin. Aku lawan dia. Karena aku tidak lagi mengandalkan kekuatanku, tetapi kekuatan Yesus. Yesus. Amin. Puji Tuhan.